Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bisma Ratna Kusuma dengan nomor NIM 25012010. Di sini saya akan melakukan podcast monolog dengan tema mimpi sebagai jendela jiwa dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pendengar mengenai konsep mimpi sebagai bagian dari proses psikologis, khususnya dalam perspektif psikodinamika. Yang kedua, menjelaskan makna mimpi yang berulang sebagai kemungkinan refleksi dari emosi, konflik batin, atau pengalaman yang belum terselesaikan. Ketiga, memperkenalkan simbolisme dalam mimpi menurut perspektif psikodinamika, sehingga pendengar dapat memahami simbol dalam mimpi bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing individu. Keempat, mengulas contoh mimpi yang umum dialami seperti jatuh, dikejar, dan kehilangan gigi, beserta kemungkinan makna psikologisnya. Dan terakhir, mendorong pendengar untuk melakukan refleksi diri sehingga lebih peka terhadap kondisi emosional dan kesehatan mental melalui pemahaman terhadap pengalaman mimpi tanpa menganggap mimpi sebagai ramalan masa depan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Dari mimpi yang berulang. Mimpi yang berulang adalah mimpi yang muncul berkali-kali dengan alur atau tema yang hampir sama. Misalnya, seseorang terus bermimpi terlambat datang ke sekolah, dikejar seseorang, atau kehilangan barang penting. Nah, dalam perspektif psikodinamika, mimpi berulang seringkali menunjukkan adanya konflik batin atau emosi yang belum terselesaikan. Pikiran bahwa sadar seolah terus mengirimkan pesan yang sama karena ada masalah yang belum benar-benar dihadapi. Misalnya, seseorang yang sedang mengalami tekanan akademik mungkin berulang kali bermimpi gagal dalam ujian. Mimpi tersebut bukan berarti ia benar-benar akan gagal, tetapi lebih menggambarkan kecemasan yang sedang ia rasakan. Selanjutnya kita akan bahas simbolisme dalam mimpi menurut perspektif psikodinamika. Nah, tokoh psikologi seperti Sigmund Freud berpendapat bahwa mimpi merupakan jalan menuju alam bawah sadar. Menurut Freud, banyak simbol dalam mimpi yang mewakili keinginan, ketakutan, atau konflik yang tidak disadari. Sementara itu, Carl Gustav Jung memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Jung percaya bahwa simbol dalam mimpi tidak selalu memiliki arti yang sama bagi setiap orang. Makna mimpi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, budaya, dan kondisi psikologis individu. Oleh karena itu, simbol dalam mimpi perlu dipahami sesuai konteks kehidupan orang yang mengalaminya. Artinya, tidak ada kamus mimpi yang bisa menjelaskan semua mimpi secara mutlak. Dua orang bisa saja mengalami mimpi yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda karena latar belakang kehidupan mereka juga berbeda. Nah, selanjutnya kita akan bahas mimpi yang paling sering dialami banyak orang. Yang pertama adalah mimpi jatuh. Banyak orang pernah mengalami mimpi jatuh, benar bukan? Dari tempat yang tinggi lalu tiba-tiba terbangun. Dalam psikologi ini, mimpi ini sering dikaitkan dengan perasaan kehilangan kendali, rasa tidak aman, atau kecemasan terhadap situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang sedang menghadapi perubahan besar dalam hidup seperti pindah pekerjaan atau menghadapi ujian penting, mungkin lebih sering mengalami mimpi seperti ini. Yang kedua adalah mimpi dikejar. Mimpi dikejar seseorang, hewan, atau sesuatu yang menakutkan sering dihubungkan dengan kecenderungan menghindari masalah di kehidupan nyata. Bisa jadi ada konflik tanggung jawab atau emosi yang belum dihadapi sehingga muncul dalam bentuk sosok yang mengejar kita di dalam mimpi. Semakin kita menghindari masalah tersebut, terkadang mimpi yang serupa bisa terus berulang. Yang ketiga adalah mimpi kehilangan gigi.
Mimpi ini termasuk salah satu mimpi yang paling umum dialami. Dalam perspektif psikodinamika ini, kehilangan gigi sering dikaitkan dengan rasa cemas, perubahan besar dalam hidup, dan kekhawatiran terhadap penampilan atau rasa kehilangan kepercayaan diri. Namun, sekali lagi, maknanya bisa berbeda bagi setiap individu tergantung pengalaman hidup masing-masing. Hal yang perlu diingat adalah bahwa mimpi bukanlah ramalan masa depan. Dalam psikologi, mimpi lebih dipandang sebagai refleksi dari kondisi emosional, pengalaman, dan proses mental yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, memahami mimpi sebaiknya dilakukan dengan melihat situasi kehidupan kita secara keseluruhan, bukan hanya terpaku pada arti simbol tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa mimpi memang bisa menjadi jendela untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Mimpi yang berulang mungkin menunjukkan konflik yang belum selesai. Simbol-simbol dalam mimpi dapat membantu kita memahami emosi tersembunyi. Dan mimpi-mimpi yang umum seperti jatuh, dikejar, atau kehilangan gigi seringkali berkaitan dengan rasa cemas, perubahan, atau tekanan yang sedang kita alami. Semoga setelah mendengar podcast saya kali ini, kita bisa memandang mimpi bukan sekedar bunga tidur, tetapi juga sebagai kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Tentu saja, jika mimpi buruk terus berulang hingga mengganggu kualitas tidur atau kehidupan sehari-hari, berkonsultasilah dengan tenaga profesional agar dapat melakukan langkah yang tepat. Sekian, terima kasih sudah mau mendengarkan podcast monolog ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan pembahasan psikologi yang tidak kalah menarik. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan sampai bertemu lagi. Dadah.